Selamat pagi, salam sehat. Kembali kita dengan materi kita berikutnya. Kalau minggu lalu kita sudah menjelaskan mengenai apa itu pendapatan nasional. Nah, minggu ini kita akan memasuki materi mengenai cara perhitungan konsep pendapatan nasional. Kita mulai saja. Minggu yang lalu kita sudah menjelaskan mengenai pengertian pendapatan nasional, konsep pendapatan nasional. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Nah, minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan mengenai komponen pendapatan nasional. Tidak salahnya kita akan mengulang kembali. Ada beberapa saja komponen pendapatan nasional, nanti berhubungan dengan cara perhitungannya. Yang pertama, komponen pendapatan nasional adalah gross domestic product atau produk domestik bruto. Kemudian yang kedua, gross national product atau produk nasional bruto. Kemudian yang ketiga, net national product atau produk nasional neto. Yang keempat, net national income atau pendapatan nasional neto. Yang kelima adalah personal income atau pendapatan perseorangan. Kemudian yang keenam adalah disposable income atau pendapatan bebas. Nah, minggu yang lalu sudah Ibu menjelaskan mengenai komponen pendapatan nasionalnya dan pengertiannya sudah kalian tahu. Yang pertama itu adalah gross domestic product atau produk domestik bruto. Nah, jadi apa itu gross domestic product? Itu adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi suatu negara, baik milik warga negara maupun orang asing yang tinggal di negara tersebut pada suatu periode tertentu, misalnya 1 tahun. Nah, jadi PDB ini nanti melandaskan pengukurannya pada nilai produksi yang terjadi dalam sebuah negara tanpa memperdulikan dari mana warga negara tersebut berasal. Kemudian gross national product atau produk nasional bruto adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor produksi milik warga negara sendiri yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi di dalam PNB itu nanti yang dihitung adalah nilai produksi yang dihasilkan oleh penduduk negara yang bersangkutan, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Nah, kemudian yang ketiga, net national product atau produk nasional neto adalah nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan warga negara dalam waktu 1 tahun setelah dikurangi dengan penyusutan atas barang-barang modal, atau NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan barang modal. Yang keempat, net national income atau NNI, pendapatan nasional neto atau PNN. Ini adalah nilai bersih dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara. Nah, sehingga rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Nah, yang kelima itu adalah personal income atau pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan ini adalah pendapatan nasional neto dikurang pajak perusahaan, laba ditahan, dan jaminan sosial, kemudian ditambah dengan transfer payment. Nah, jadi PI adalah sama dengan NNI dikurang pajak perusahaan, dikurang laba ditahan, dikurang jaminan sosial, ditambah transfer payment. Nah, yang keenam itu adalah disposable income atau pendapatan bebas. Nah, pendapatan bebas ini adalah pendapatan yang diterima oleh perorangan setelah dikurangi pajak perorangan. Nah, jadi DI ini dihitung dengan rumus DI sama dengan PI dikurang pajak perorangan atau pajak langsung.
Nah, demikianlah materi mengenai konsep pendapatan nasional, sehingga di sini kita masuk ke contoh soal perhitungan untuk konsep pendapatan nasional itu. Nah, contoh soalnya di sini ada data suatu negara adalah sebagai berikut dalam triliun rupiah. Jadi gross domestic produknya ada 1.500 triliun, kemudian pajak langsung ada 260 triliun, pajak tidak langsungnya 60 triliun, laba ditahan 200 triliun, pembayaran transfer 160 triliun, asuransi sosial 40 triliun, penyusutan 150 triliun. Jadi gross nasional produknya adalah 1.450 triliun. Nah, dari data di atas kita harus menghitung berapa besarnya disposable income. Nah, dari soal ini kita akan menghitung disposable income. Nah, jadi karena GNP-nya sudah ada di situ, maka kita akan menghitung NNP-nya berapa. Nah, jadi NNP-nya dimulai dari GNP dikurang penyusutan barang-barang modal. Nah, di soal itu tadi ada GNP-nya 1.450 triliun, kemudian penyusutan barang modalnya adalah 150 triliun. Maka hasil dari NNP itu adalah 1.300 triliun. Nah, setelah kita mengetahui NNP, lalu kita masuk ke rumus selanjutnya, yaitu net national income yang kita cari, di mana didapat dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Nah, jadi NNI-nya sudah belum kita ketahui, tapi NNP-nya sudah ada 1.300 triliun tadi. Kemudian pajak tidak langsung kita lihat dalam soal itu adalah 60 triliun. Maka sama dengan hasilnya adalah 1.240 triliun. Nah, selanjutnya kita harus menghitung personal income dulu sebelum kita masuk ke disposable income. Nah, personal income ini didapat dari NNI dikurang pajak perusahaan, dikurang laba ditahan, dikurang jaminan sosial, plus transfer payment. Nah, dalam soal itu tadi NNI-nya sudah ketemu, itu adalah 1.240 triliun. Nah, kemudian dikurang pajak perusahaannya ada 200 triliun, ada dalam soal tadi. Kemudian dikurang laba ditahan ada 40 triliun. Kemudian jaminan sosialnya tidak ada, tidak usah kita hitung. Kita langsung menambahkan transfer payment 160 triliun. Maka hasilnya menjadi 1.160 triliun. Nah, dari PI itu maka kita bisa menghitung berapa disposable income-nya. Nah, jadi disposable income-nya PI-nya tadi 1.160 triliun, dikurang pajak persorangannya atau pajak langsung ada 260 triliun, sehingga hasil akhir dari disposable income itu adalah 900 triliun. Nah, kemudian metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, melalui metode pendekatan pendapatan nasional ini kita menghitung pendapatan nasional nanti melalui 3 pendekatan. Nah, yang pertama pendekatan produksi. Nah, pendekatan produksi ini adalah perhitungan pendapatan nasional dengan cara yaitu menjumlahkan seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam perekonomian agar tidak terjadi perhitungan ganda. Yang dihitung hanyalah nilai tambah yang diciptakan atau diproduksi. Nah, ada 9 sektor produktif yang dihitung berdasarkan pendekatan ini. Yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kedua, pertambangan dan penggalian. Ketiga, industri pengolahan. Keempat, listrik, gas, dan air. Kelima, bangunan. Keenam, perdagangan hotel dan restoran. Ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Delapan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Dan yang kesembilan adalah jasa-jasa. Nah, metode perhitungan pendapatan nasional yang kedua itu melalui pendekatan pendapatan. Nah, dengan pendekatan pendapatan nasional bisa dihitung dengan cara menjumlahkan semua pendapatan dari masing-masing faktor produksi pada periode tertentu. Nah, sehingga rumus dari pendekatan pendapatan itu adalah Y sama dengan
wages plus rent plus interest plus profit. Di mana Y itu adalah pendapatan nasional, wages itu adalah upah pekerja, rent itu adalah sewa tanah, interest itu adalah bunga modal, profit adalah laba pengusaha. Metode perhitungan pendapatan nasional yang ketiga itu adalah pendekatan pengeluaran. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Sehingga didapat rumus Y sama dengan konsumsi rumah tangga plus investasi plus pengeluaran pemerintah plus ekspor dikurang impor, di mana C itu adalah konsumsi rumah tangga, I itu adalah investasi, G adalah government pengeluaran pemerintah, X itu adalah ekspor, M itu adalah impor. Nah, di sini ada contoh soal menghitung pendapatan nasional dengan dua pendekatan, nanti kita cari. Di mana di situ ada sewa tanah, ini dihitung dalam triliun. Di mana di situ ada yang pertama sewa tanah 1.200.000, upah tenaga kerja 600.000, bunga modal 350.000, laba pengusaha 25.000, pengeluaran konsumsi 1.200.000, pengeluaran investasi 950.000, ekspor 1.200.000, impor 375.000, pengeluaran pemerintah 650.000. Dari data tersebut di atas, kita akan menghitung pendapatan nasional dengan cara pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Nah, dengan cara pendekatan pendapatan, maka kita akan menghitung sesuai dengan rumus yang ada, yaitu Y sama dengan wages plus rent plus interest plus profit. Nah, jadi pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan itu wagesnya tadi ada 600.000, kemudian rentnya ada 1.200.000, kemudian bunga modalnya atau interest ada 350.000, kemudian profitnya ada 25.000. Nah, sehingga 600.000 ditambah 1.200.000 ditambah 350.000 ditambah 25.000, maka pendapatan nasionalnya adalah 2.175.000. Dengan pendekatan pengeluaran, yang rumus pendekatan pengeluaran itu adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M. Nah, di mana I adalah pendapatan nasional dan C itu adalah konsumsi masyarakat, ditambah investasi itu adalah investasi, kemudian G itu adalah government pengeluaran pemerintah, kemudian ditambah lagi X itu adalah ekspor, M itu adalah impor. Nah, sehingga hasil dari perhitungan sesuai dengan rumus pendekatan pengeluaran adalah untuk konsumsi 1.200.000 ditambah investasi 950.000 ditambah pengeluaran pemerintah 650.000 ditambah ekspor dikurang impor itu adalah 825.000. Nah, sehingga hasil untuk pendapatan nasionalnya itu adalah 3.625.000. Nah, selanjutnya kita melihat manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Nah, yang pertama, menilai tingkat keberhasilan kegiatan ekonomi. Kedua, merumuskan kebijakan pemerintah. Ketiga, memberi informasi mengenai struktur kegiatan ekonomi. Kemudian keempat, membandingkan tingkat perekonomian antar daerah dan antar negara. Yang kelima, menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Nah, materi selanjutnya pendapatan per kapita.
Nah, pendapatan per kapita ini adalah pendapatan rata-rata masing-masing penduduk dalam suatu negara dalam periode tertentu. Nah, perhitungan pendapatan per kapita kita dapat dari perhitungan pendapatan per kapita ini pada umumnya dilakukan dengan membagi komponen pendapatan nasional seperti PDB dan PNB dengan jumlah penduduk suatu negara. Nah, sehingga kalau kita tulis dalam rumus PDB per kapita sama dengan PDB tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk tahun tertentu, atau PNB per kapita sama dengan PNB tahun tertentu dibagi jumlah penduduk tahun tertentu. Nah, contoh soal perhitungan pendapatan per kapita yaitu PDB atau produk domestik bruto untuk harga yang sedang berlaku adalah 400.000 miliar rupiah dengan jumlah penduduk 262 juta. Kita bisa mendapatkan pendapatan per kapita dengan rumus. Kita gunakan rumus PDB sama dengan harga yang sedang berlaku dibagi dengan jumlah penduduk. Sehingga harga yang sedang berlaku tadi adalah 400 miliar rupiah, 400.000 miliar rupiah dibagi 262 juta jiwa sama dengan 1.526.717 miliar rupiah. Nah, manfaat dari perhitungan pendapatan per kapita yang pertama untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dari waktu ke waktu. Yang kedua, membandingkan tingkat kesejahteraan negara satu dengan negara yang lain. Ketiga, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi. Keempat, mengelompokkan berbagai negara ke dalam beberapa tingkat pendapatan. Nah, di sini ada tabel ekonomi dunia atau the biggest economies in the world tahun 2018-2019, di mana di sini adalah gross domestic product atau produk domestik bruto yang menduduki urutan tertinggi adalah Cina, sedangkan Indonesia adalah menduduki urutan yang ke-7 dunia. Nah, kemudian tabel yang kedua ini adalah pendapatan per kapita berdasarkan ranking dunia berdasarkan Atlas Methods. Indonesia itu adalah menduduki urutan yang ke-120. Kemudian berdasarkan International Dollar, Indonesia menduduki urutan yang ke-103. Ini tabel pada tahun 2020. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi.